Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, kita bahas yang mengenai pidato dari Presiden Pak Prabowo Subianto kemarin di sidang tahunan DPR MPR hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2026 kemarin. Kemarin kita sama-sama mendengarkan pidato yang sudah disampaikan atau dipaparkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, salah satu yang akhirnya menimbulkan kekecewaan adalah Pak Presiden Pak Prabowo Subianto ternyata tidak membahas mengenai gaji untuk para PNS dan juga untuk para pensiunan PNS. Padahal sejak awal ada sangat banyak pensiunan PNS dan juga ada sangat banyak PNS aktif serta ASN aktif yang sangat berharap agar Presiden Pak Prabowo Subianto itu memberikan kabar baik, memberikan angin segar dan juga memberikan sinyal positif terkait dengan gaji untuk para PNS aktif, ASN aktif, ataupun juga pensiunan PNS. Tapi seperti yang sudah saya bilang Bapak dan Ibu semua, bahwa memang para pensiunan PNS, kemudian para PNS aktif, ASN aktif itu harus menyisakan ruang ikhlas ketika misalnya gaji untuk mereka itu tidak dibahas oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah, kemarin kita sama-sama mendengarkan bahwa sekali lagi ternyata gaji untuk para pensiunan PNS, kemudian gaji untuk para PNS aktif, untuk para ASN aktif itu sama sekali tidak masuk ke dalam materi pidato yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Di dalam pidatonya, Presiden Pak Prabowo Subianto itu membahas berbagai hal mengenai kondisi negara, kemudian mengenai pencapaian yang sudah didapatkan oleh pemerintah, kemudian target-target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Salah satu yang disebut-sebut atau dibanggakan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto adalah pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang memang dilakukan secara masif di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini kita sangat mudah untuk menemukan lokasi-lokasi Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih di berbagai tempat. Mungkin di dekat Bapak dan Ibu semua, di dekat rumah Bapak dan Ibu semua, itu juga saat ini ada banyak Kopdes yang didirikan dan ya sekali lagi, Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu materi yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Selain itu juga dalam pidatonya Presiden Pak Prabowo Subianto itu menyebutkan bahwa pemerintah itu terus menggenjot program makan bergizi gratis atau MBG. Di dalam pidatonya ini juga Pak Prabowo Subianto itu menyatakan bahwa pemerintah itu menargetkan belanja negara yang untuk pertama kalinya menembus 4.000 triliun dalam RAPBN tahun 2027. Sementara itu pendapatan negara itu ditargetkan mencapai 3.426 triliun atau angka itu naik jika dibandingkan dengan tahun ini yang angka atau nominalnya itu mencapai 3.153 triliun rupiah. Nah, Bapak dan Ibu semua, selain pencapaian, kemudian juga target-target, ya sekali lagi ada banyak hal yang memang dibicarakan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, salah satunya adalah gaji atau bayaran dari pengupas bawang dan lain sebagainya. Sayangnya yaitu tadi Bapak dan Ibu semua, ternyata gaji untuk para PNS aktif, ASN aktif, dan juga pensiunan PNS kok tidak masuk ke dalam materi pidato yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Padahal ya memang sejak awal ada sangat banyak PNS aktif, ASN aktif, atau pensiunan PNS yang sangat berharap agar gaji mereka itu dinaikkan dan disampaikan di dalam pidato. Tapi ya bagaimana, ini kan sudah menjadi keputusan dari Presiden Pak Prabowo Subianto. Dan apa arti dari pidato yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto kemarin? Nah, Bapak dan Ibu semua, setelah Presiden Pak Prabowo Subianto itu ternyata tidak memberikan kepastian mengenai kenaikan gaji untuk para PNS aktif, ASN aktif, atau pensiunan PNS, itu artinya semua abdi negara dan juga mantan PNS itu harus bersabar lagi untuk mendapatkan kenaikan gaji.
Dengan kondisi saat ini ya kita sama-sama tahu bahwa atau sama-sama menyadari bahwa kenaikan gaji terakhir itu kan terjadi di tahun 2024 yang lalu ketika presidennya itu masih Presiden Pak Prabowo Subianto. Jadi saat itu kenaikan gaji untuk PNS itu adalah 8% dan pengumuman itu disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pidato nota keuangan RAPBN tahun 2023. Itu artinya ya sudah 2 tahun para PNS aktif, kemudian ASN aktif, dan juga para pensiunan PNS itu tidak mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah. Nah makanya yang seperti di konten saya kemarin, memang harus menyisakan ruang ikhlas kalau ternyata tidak ada kenaikan gaji yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, dan akhirnya hal itu menjadi kenyataan karena sekali lagi di dalam pidatonya Pak Prabowo itu sama sekali tidak menyinggung kenaikan gaji untuk para PNS, kemudian ASN, dan juga pensiunan PNS. Sebenarnya yang kecewa itu tidak hanya para pensiunan PNS, kemudian para PNS aktif, kemudian ASN aktif, tapi juga para P3K. Karena apa? Di dalam pidatonya, Presiden Pak Prabowo Subianto itu sama sekali tidak memberikan kepastian mengenai para P3K, baik P3K paruh waktu ataupun penuh waktu. Padahal ya sama seperti PNS aktif, ASN aktif, atau pensiunan PNS, ada sangat banyak P3K yang sangat berharap agar mereka itu mendapatkan kepastian, dan mereka itu dibahas di dalam pidato kemarin saat sidang tahunan DPR MPR tanggal 14 Agustus 2026. Tapi ya sayangnya ternyata harapan itu tidak sesuai kenyataan, dan kita sama-sama tahu bahwa ya masih harus menunggu lagi untuk setahun ke depan terkait dengan gaji untuk para pensiunan PNS, kemudian ASN aktif, dan juga untuk PNS aktif. Dengan kondisi seperti ini ya sekali lagi Bapak dan Ibu semua memang harus menunggu lagi, dan kita tidak tahu sampai kapan kira-kira pemerintah itu akan memberikan kenaikan gaji untuk para PNS aktif, kemudian ASN aktif, ataupun pensiunan PNS, karena semuanya itu ada di tangan pemerintah. Kalau misalnya ada yang mendesak kepada Taspen untuk menaikkan gaji, ini tentu saja salah alamat ya Bapak dan Ibu semua, karena Taspen itu kan tidak bisa berbuat apa-apa. Pada prinsipnya Taspen itu hanya perpanjangan tangan, hanya pihak kedua, dan mereka itu kan hanya menyalurkan gaji untuk para pensiunan PNS. Selama belum ada regulasinya, selama belum ada payung hukumnya atau landasan hukumnya, ya tentu saja Taspen itu tidak bisa untuk memberikan kepastian, atau tidak bisa untuk memberikan kenaikan gaji, ataupun rapelan gaji, ataupun pesangon, ataupun bantuan untuk pensiunan PNS. Ini kan juga sudah ditegaskan oleh Taspen ya Bapak dan Ibu semua, bolak-balik Taspen itu menegaskan bahwa sampai saat ini itu kan belum ada regulasi dari negara atau dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji, ataupun rapelan gaji, ataupun pesangon, ataupun bantuan, dan lain sebagainya untuk para pensiunan PNS. Nah, bolanya itu ada di tangan Kementerian Keuangan, dan nanti ujung-ujungnya itu ada di tangan Presiden. Dalam artian, misalnya Kementerian Keuangan itu bisa untuk mengusulkan kenaikan gaji, atau misalnya Menpan RB, Kementerian Pan RB itu bisa untuk mengusulkan kenaikan gaji. Nah, nanti yang berhak menentukan itu adalah Presiden. Artinya, tanda tangan Presiden itu akan sangat menentukan apakah usulan dari Kemenpan RB ataupun dari Kementerian Keuangan itu bisa terwujud atau tidak. Situasinya itu juga seperti ini Bapak dan Ibu semua. Ketika misalnya Kemenpan RB dan juga Kementerian Keuangan itu sudah mengusulkan, tapi ternyata Presiden itu tidak setuju, ya otomatis usulan dari Kementerian Keuangan dan juga dari Kemenpan RB itu tidak akan bisa dieksekusi. Begitu juga sebaliknya, misalnya ketika usulan dari Menpan RB ataupun dari Kementerian Keuangan itu disetujui oleh Presiden, artinya programnya itu bisa untuk dijalankan. Nah, makanya ya akan sangat bergantung kepada bagaimana keputusan atau kebijakan yang akan diambil oleh Presiden
terkait dengan kenaikan gaji untuk para PNS aktif ataupun ASN aktif dan juga pensiunan PNS. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, ternyata ya ini adalah kabar yang bisa dikatakan kabar yang mengecewakan untuk para PNS aktif, untuk para ASN aktif, dan juga untuk para pensiunan PNS, karena ternyata harapan mereka untuk mendapatkan kenaikan gaji dari negara atau dari pemerintah itu tidak terwujud. Bahkan juga gaji untuk mereka itu kan tidak dibahas di dalam pidato nota keuangan RAPBN tahun 2027 yang disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Sekali lagi itu artinya para PNS aktif, ASN aktif, dan juga pensiunan PNS itu masih harus menunggu setahun ke depan kalau misalnya ingin mendapatkan kenaikan gaji. Tapi ya harapannya nanti ada perubahan sikap atau perubahan kebijakan yang dilakukan oleh negara atau oleh pemerintah di tengah-tengah tahun ini, misalnya nanti tiba-tiba saja pemerintah akan memberikan kenaikan gaji dengan cara mengeluarkan SK atau mengeluarkan peraturan pemerintah, ya kan kita tidak tahu. Tapi pada intinya ya harapan itu kan boleh-boleh aja ya Bapak dan Ibu semua. Jadi begitu ya Bapak dan Ibu semua, semoga tidak ada kebingungan lagi. Kalau Bapak dan Ibu semua masih memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti saya akan carikan sumber validnya, saya akan carikan sumber yang bisa dipercaya, yang bisa dipertanggungjawabkan, biar Bapak dan Ibu semua tidak termakan hoax. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.